Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Berlian dengan NIM 22016008 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengantar linguistik umum mengenai tataran wacana. Berikut videonya. Tataran wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan tanpa keraguan apapun. Ciri-ciri wacana. Yang pertama, satuan gramatikal. Wacana merupakan satuan gramatikal, yaitu tata bahasa yang telah ditentukan. Yang kedua, satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap. Wacana termasuk dalam satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap dalam sebuah kajian linguistik atau kebahasaan. Yang ketiga, punya hubungan proposisi. Proposisi merupakan keungkapan yang dapat dipercaya atau dibuktikan kebenarannya. Berarti, wacana harus bisa dibuktikan kebenarannya atau dapat dipercaya. Selanjutnya, bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Cara penyampaian wacana bisa dalam bentuk tulisan atau teks, ataupun lisan atau ujaran. Yang kelima, membahas topik atau hal tertentu. Wacana berisikan pembahasan tentang topik atau hal tertentu yang ingin disampaikan. Keenam, memiliki hubungan kontinuitas. Artinya wacana disusun secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Yang ketujuh, memiliki hubungan kohensi dan koherensi. Artinya, wacana memiliki ikatan antara unsur dalam suatu teks, serta memiliki hubungan logis antar kalimat dalam suatu paragraf. Selanjutnya adalah syarat wacana. Ada 3 syarat utama untuk membentuk wacana yang baik, yaitu pertama, kepaduan wacana dapat tercapai jika merangkai kalimat dan paragraf secara terpadu serta logis. Hal ini juga dapat tercapai dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Selanjutnya, kesatuan wacana. Kesatuan wacana dapat tercapai jika paragraf yang tersusun saling memiliki keterikatan atau keterhubungan satu sama lain. Yang ketiga, kelengkapan wacana. Kelengkapan wacana dapat tercapai jika seluruh paragrafnya menjadi inti dari suatu pembahasan yang ditulis dan merujuk pada pokok pikiran wacana tersebut. Jenis wacana. Jenis wacana berdasarkan sudut pandang bentuk bahasanya. Yang pertama, wacana lisan merupakan penyampaian wacana lewat media lisan atau langsung. Yang kedua, wacana tulis merupakan penyampaian wacana lewat media tulis atau teks. Jenis wacana berdasarkan pemakaiannya, yaitu wacana monolog, merupakan jenis wacana yang disampaikan oleh satu orang tanpa melibatkan orang lain. Selanjutnya, wacana dialog merupakan jenis wacana yang dipakai dalam bentuk interaksi. Selanjutnya, wacana polilog merupakan jenis wacana yang melibatkan lebih dari 2 orang dan semuanya berperan aktif dalam sebuah interaksi. Jenis wacana berdasarkan pemaparannya. Wacana naratif adalah jenis wacana yang isinya mengandung rangkaian peristiwa. Kedua, wacana prosedural adalah jenis wacana yang berisi paparan mengenai suatu proses yang berurutan atau kronologis. Yang ketiga, wacana deskriptif adalah jenis wacana yang berisi pemaparan tentang kejadian sebenarnya. Yang keempat, wacana eksposisi adalah jenis wacana yang isinya memuat keterangan atau penjelasan tentang suatu pokok bahasan pikiran. Yang kelima, wacana persuasi adalah jenis wacana yang berisi paparan tentang penjelasan suatu hal.
Yang terakhir merupakan fungsi dari wacana. Fungsi wacana adalah sebagai cara bicara dan bentuk linguistik komunikasi antar manusia. Sederhananya, fungsi wacana itu sama saja dengan fungsi bahasa yang biasa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai sarana komunikasi dan media untuk menyampaikan informasi. Terima kasih. Demikianlah penjelasan materi tataran wacana dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.